peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di bab ini nih, dari judulnya aja kita udah bisa lihat nih, akan membahas tentang dua hal. Yang pertama tentang pelaku ekonomi, yang kedua tentang kegiatan ekonomi. Jadi bab ini secara garis besar akan dibagi ke dalam dua hal tersebut ya. Apaan aja sih kegiatan ekonomi? Yang pertama ada yang namanya produksi. Selanjutnya ada yang dikenal dengan distribusi. Terus kegiatan ekonomi yang ketiga dan terakhir ada yang namanya konsumsi. Nah, ini kita mau lihat nih satu-satu nih. Produksi. Apa sih yang disebut dengan produksi? Ada kejadian gini deh. Temen lo bawa handphone baru. Terus ada yang nanya, wah handphone lo baru ya? Produksi mana tuh? Itu kan kayaknya hal yang biasa terjadi ya di kegiatan sehari-hari deh. Jadi kalau kayak gitu, kira-kira definisi dari produksi ini apa nih? Definisinya adalah proses menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda. Kalau kita ngomongin benda dalam ilmu ekonomi, benda ini pasti yang dimaksud adalah barang atau jasa. Dari definisi ini, kata kuncinya adalah nilai guna. Apaan tuh maksudnya nilai guna? Kita ambil contoh dulu deh nih ya. Misalkan lo jalan ke mall, terus lo lihat ada toko baju, di situ banyak baju-baju digantung dijualin. Baju-baju itu kan nggak tiba-tiba bisa ada di toko itu untuk dijual kan ya. Itu udah melalui proses kegiatan ekonomi dulu tuh. Proses yang pertama pastinya proses produksi. Baju juga kan dibuatnya nggak tiba-tiba jadi baju ya. Itu dari kapas terus dipintal jadi benang, benang ditenun jadi kain, kain terus dipotong dan dijahit dan dikasih gambar sampai akhirnya jadi baju yang lo lihat di toko itu. Semua itu tuh yang dari kapas sampai jadi baju itu merupakan proses produksi tuh, menciptakan atau menambah nilai guna. Kenapa dibilang gitu? Yang pertama yang menciptakan dulu deh. Maksudnya gimana? Ya kan pertama untuk jadi kapas itu kan pastinya perlu bibit kapas ya. Terus ada petani kapas gitu yang beli bibitnya, dia tanam, dia urusin sampai akhirnya bisa dipanen sampai jadi kapas. Itu udah menambah nilai guna tuh. Lo kalau dikasih bibit juga bingung kali mau diapain. Tapi kalau udah jadi kapas kan mungkin lo bisa pakai. Ada yang kita lihat di supermarket deh, misalkan pasar kapas tuh ada yang buat bersihin muka atau buat bersihin luka gitu ya. Nilai gunanya udah berubah tuh dari bibit sampai jadi kapas. Dari kapas sampai jadi benang pun udah nilai gunanya udah nambah lagi. Itu kapas yang tadinya cuma bisa buat lap muka doang, sekarang udah bisa jadi benang yang bisa dipintal jadi kain, bisa dipakai buat ngejahit. Nilai gunanya udah nambah lagi dari benang jadi kain. Itu juga udah nambah tuh nilai gunanya tuh sampai akhirnya jadi baju yang lo lihat di toko, di mall itulah. Jadi itulah proses menciptakan atau menambah nilai guna. Kegiatan yang kedua ada yang namanya distribusi. Ini dari kata-katanya aja nih udah ketahuan ya, namanya distribusi itu ya dibagiin lah gitu. Jadi kalau dalam kegiatan ekonomi, konteks kegiatan ekonomi, kira-kira distribusi itu definisinya apa? Distribusi merupakan sebuah proses menyampaikan suatu benda ke pengguna benda tersebut. Kayak misalkan yaitu dari pabrik baju tadi ya, itu bisa sampai di toko, itu merupakan proses distribusi tuh, sampai di toko yang di mall itu. Mungkin lagi di toko di mall lain atau di toko di kota lain gitu ya. Buat apa dia ada di toko? Ya buat disampaikan ke pengguna benda tersebut. Misalkan lo terus akhirnya suka sama baju itu, akhirnya lo beli gitu. Kan lo belinya nggak di pabrik bajunya kan ya. Lo belinya udah di toko setelah baju itu jadi terus didistribusiin. Nah yang terakhirnya konsumsi nih. Yang tadi lah kayak lo akhirnya beli baju itu. Nah itu kan berarti lo mengkonsumsi baju itu. Jadi kira-kira kalau konsumsi definisinya apa nih? Konsumsi adalah proses menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu benda. Jadi ketika lu beli baju itu, kan lu pasti beli ada tujuannya lah ya. Karena lu suka, lu mau pakai lah tuh baju. Ya itu semua merupakan proses konsumsi itu. Pas lu pakai bajunya, kan nggak sekali pakai lu buang kan. Mungkin hari ini lu pakai, mungkin terus minggu depan lu mau jalan lagi, lu pakai lagi baju itu. Bulan depannya lu mau kemana gitu, lu ngerasa cocok pakai baju itu, lu pakai lagi gitu kan. Nah itu merupakan proses konsumsi itu terus-terusan, karena baju itu ada umurnya kan ya, nggak bisa lu pakai selamanya juga. Suatu ketika lu pakai ternyata terus kecipratan di jalan, hujan kecipratan kotor, terus ya sampai rumah lu cuci mungkin masih bisa bersih. Terus berikutnya lu pakai lagi, lu nyangkut di pagar, robek deh. Itu kan jadinya mengurangi nilai gunanya ya. Nilai guna baju itu jadinya udah berkurang, sekarang bajunya udah bolong.
Atau bahkan kalau rusaknya udah parah, udah nggak bisa lu pakai lagi gitu, udah habis deh tuh nilai gunanya. Kayak gitu ya. Kadang-kadang lu mengkonsumsi mungkin juga makanan, beli nasi campur di kantin, itu lu mengkonsumsi nasi tersebut kan, nasi campur itu lu menghabiskanlah nilai gunanya. Itu untuk semua barang dan jasa yang lu beli, itu pastinya lu membeli nilai gunanya. Terus ketika lu konsumsi, lu pakai atau lu makan atau digunakanlah barang yang lu beli itu, nilai gunanya akan habis suatu saat. Itulah yang namanya proses konsumsi. Nah, ini 3 kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan-kegiatan ini nih ada pelakunya nih. Ini yang akan nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya.